Pecah telur, gol debut Witan Sulaiman selamatkan AS Trencin dari kekalahan. Setelah bergabung dengan AS Trencin, pemain andalan Sintayong yang kini merumput di Liga Slovakia, Witan Sulaiman akhirnya menyumbangkan gol perdana untuk timnya, sekaligus menjadi pahlawan dan menghindarkan AS Trencin dari kekalahan. Gol debut Witan Sulaiman tercipta saat AS Trencin bertandang ke markas MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Dalam laga yang dimainkan di Stadion NTC Pro-5 tersebut, Witan tampil dari bangku cadangan. Pemain timnas Indonesia ini masuk pada menit ke-62 menggantikan Matus Kemat. Namun Witan Sulaiman hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk dapat menceploskan gol pertamanya. Gol Witan Sulaiman sekaligus menjadikan dirinya pahlawan AS Trencin dalam laga tersebut. Pasalnya AS Trencin terhindar dari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Tambahan 1 poin membuat Witan Sulaiman dan kawan-kawan bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Slovakia dengan koleksi 20 poin dari 17 laga. Sejak bergabung pada Agustus silam, Witan masih kesulitan untuk menembus tim utama AS Trencin. Witan tercatat baru dimainkan dalam 9 pertandingan dan hanya sekali dipercaya menjadi starter di Liga Slovakia. Dengan begitu, jika permainan Witan terus berkembang dan menjadi andalan pelatih AS Trencin, bukan tidak mungkin ketika membela timnas Indonesia, Witan akan kembali menunjukkan tajinya. Faktor penghambat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pertama, kondisi pemain. Tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 745 korban dengan 132 diantaranya meninggal dunia dan sisanya luka ringan serta luka berat berbuntut panjang. Selain kompetisi Liga 1 yang jadi terhenti, dampak lainnya adalah menjurus pada kondisi psikis para pemain. Karena tidak ada pertandingan tentu membuat mental dan fisik para pemain tidak terasah. Hal ini tentu bisa mempengaruhi performa permainan punggawa Garuda. Kedua, berhentinya kompetisi sepak bola Indonesia. Imbas dari tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu, berimbas pada dihentikannya seluruh kompetisi Liga 1 2022-2023. Bahkan saat ini belum ada kepastian kapan Liga 1 akan kembali dilaksanakan. Kabarnya Liga 1 akan kembali bergulir pada pertengahan November nanti, namun kabar tersebut juga belum resmi. Jika kondisi ini terus berlanjut menjelang Piala AFF 2022, tentu akan mempengaruhi fisik para pemain. Ketiga, proses naturalisasi. Sejak ditangani oleh Sintayong, timnas Indonesia rajin menaturalisasi sejumlah pemain. Sayangnya beberapa proses naturalisasi justru mangkrak dan tak kunjung usai. Nama Sadi Walsh dan Jordi Amat yang sebelumnya diproyeksikan untuk membela skuad tanah air di Piala AFF 2022 justru berpotensi tak jadi bermain. Sebab hingga kini keduanya masih belum disumpah sebagai WNI. Faktor eksternal seperti izin klub juga bisa menjadi masalah. Sebab Piala AFF bukanlah turnamen yang masuk dalam agenda FIFA. Dan klub berpotensi mengelak ketika pemainnya dipanggil untuk ajang ini. Iwan Bule mundur, satu nama dinilai cocok jadi pengganti ketum PSSI. Muhammad Iriawan dipastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar Maret 2023. Sebagai gantinya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dinilai layak untuk mengisi posisi Ketua Umum PSSI.
Sebelumnya, sejumlah nama muncul ke permukaan dan dinilai layak untuk menggantikan posisi Iwan Bule, sapaan akrab Muhammad Iriawan. Dari sejumlah nama itu, Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi calon kuat untuk menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Hal tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Sudra, yakni Fadli Harahap. Selain itu, Jenderal Dudung Abdurrahman juga mendapat dukungan dari anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid. Sodik Mujahid menilai Jenderal Dudung Abdurrahman layak untuk memimpin PSSI. Itu karena TNI mempunyai budaya diklat sistematis, terukur dan berprestasi serta mempunyai kompetisi yang sehat dan juga fair. Menurut Sodik, orang yang latar belakangnya TNI seperti Jenderal Dudung Abdurrahman dinilai tepat untuk memimpin PSSI. Tugas Jenderal Dudung Abdurrahman ke depan cukup berat jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, sebab dia harus mereformasi manajemen PSSI sesuai dengan standar FIFA. Meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, membawa prestasi untuk timnas Indonesia ke depannya. Jenderal Dudung Abdurrahman juga harus menjadikan sepak bola sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan persatuan bangsa, bukan sebaliknya menjadi bibit perpecahan dan konflik. Dia juga diminta untuk membangun kompetisi yang aman, rapi, kompetitif, prestatif, dan rekreatif.